Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global bukan lagi isu yang bisa diabaikan. Dampaknya yang semakin nyata mengancam kehidupan di bumi. Dan jika ini terus dibiarkan, mungkin skenario terburuk ini bisa benar-benar terjadi. Peningkatan suhu global merupakan ancaman utama. Jika pemanasan global terus berlanjut, suhu bumi diperkirakan akan meningkat hingga 4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Gelombang panas ekstrim akan melanda seluruh dunia, membuat manusia dan hewan sulit untuk bertahan hidup. Kota-kota besar akan berubah menjadi sauna raksasa dengan jalanan beraspal yang panas, udara panas yang berhembus, dan sistem pendingin ruangan yang tak mampu melawan panas yang ekstrim. Gelombang panas yang ekstrim ini akan menyebabkan peningkatan angka kematian, terutama di kalangan lansia, anak-anak, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang lemah. Rumah sakit dan layanan kesehatan akan kewalahan menangani pasien yang mengalami dehidrasi, heat stroke, dan penyakit terkait panas lainnya. Panas yang ekstrim akan membuat orang sulit untuk bekerja dan beraktivitas di luar ruangan, sehingga produktivitas ekonomi akan menurun. Tanah akan menjadi kering, sungai mengering, dan tanaman akan perlahan mati. Produksi pangan akan terganggu, harga makanan akan melambung, dan jutaan orang terancam kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan gagal panen dan kekurangan pangan di berbagai wilayah, yang bisa memicu konflik antar negara dan migrasi massal untuk mencari sumber pangan baru. Kekeringan juga akan menyebabkan kerusakan ekosistem seperti hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, dan desertifikasi. Hutan-hutan akan mengering dan sangat mudah untuk terbakar. Kebakaran hutan yang dahsyat akan terjadi di seluruh dunia, merusak lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Kebakaran hutan yang akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer, memperparah pemanasan global, dan menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, mengancam keanekaragaman hayati. Asap dan partikel halus dari kebakaran hutan akan mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia. Pemanasan global juga akan memicu bencana alam yang lebih sering dan dahsyat. Laut yang panas akan membuat topan lebih kuat dan lebih sering terjadi, menghancurkan kota-kota dan menelan korban jiwa. Pemanasan global akan menyebabkan air laut lebih hangat yang memberi energi lebih besar pada topan, sehingga topan yang lebih kuat akan menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan merugikan. Topan yang disertai hujan deras akan meningkatkan resiko banjir di daerah pesisir, dan banjir bandang akan merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Pemanasan global juga dapat memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gempa bumi yang dahsyat bisa menghancurkan kota-kota, dan letusan gunung berapi bisa memuntahkan abu vulkanik yang berbahaya. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan tekanan pada lempeng tektonik yang bisa memicu gempa bumi, serta peningkatan aktivitas vulkanik yang bisa memicu letusan gunung berapi. Laut juga tidak akan luput dari dampak pemanasan global. Suhu air yang naik dan polusi laut mengancam kehidupan laut. Terumbu karang yang indah dan berwarna-warni akan memutih dan mati. Habitat ikan dan biota laut lainnya terancam, dan ekosistem laut terganggu. Suhu air yang naik menyebabkan terumbu karang mengeluarkan alga simbiosis yang memberi warna dan makanan sehingga terlihat memutih. Matinya terumbu karang akan menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Terumbu karang merupakan sumber daya penting untuk pariwisata dan perikanan, sehingga matinya terumbu karang akan berdampak buruk pada ekonomi. Ikan-ikan yang tidak beradaptasi dengan suhu air yang naik akan mati. Pasokan ikan untuk konsumsi manusia terancam, dan industri perikanan terpuruk. Ikan akan bermigrasi ke daerah yang lebih dingin, sehingga pasokan ikan di daerah tertentu akan berkurang. Suhu air yang naik dan polusi laut akan menyebabkan penurunan polusi ikan, dan penurunan pasokan ikan akan mengancam keamanan pangan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada perikanan. Es di kutub utara akan mencair dan menambah volume air laut, sehingga kenaikan permukaan air laut akan menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Hal ini akan berdampak pada datangnya banjir rob, erosi pantai, dan pengungsian massal.
Pemanasan global juga akan memicu krisis pangan dan air. Kekeringan dan banjir akan mengurangi hasil panen, sehingga harga makanan akan melambung dan jutaan orang terancam kelaparan. Kekeringan dan polusi air akan membuat sumber air bersih semakin langka. Masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum, mandi, dan bertani. Kekeringan yang lebih sering dan berkepanjangan akan mengurangi ketersediaan air bersih, dan polusi air akan memperparah situasi ini. Kekurangan air bersih akan memicu konflik antar negara dan masyarakat yang akan memperebutkan sumber air yang semakin langka. Kekurangan pangan dan air akan memicu konflik antar negara dan migrasi massal. Konflik antar negara akan terjadi karena kekurangan sumber daya yang akan memperebutkan wilayah dan sumber daya yang semakin langka. Sementara, migrasi massal akan menyebabkan krisis pengungsian dan ketidakstabilan politik. Pemanasan global juga bisa memicu kepunahan massal. Hewan dan tumbuhan yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim akan punah. Kehilangan keanekaragaman hayati akan mengancam ekosistem dan keseimbangan alam. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan bisa menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta perubahan pola migrasi hewan yang bisa mengancam kelangsungan hidup mereka. Hilangnya keanekaragaman hayati akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang akan berdampak buruk pada manusia, seperti hilangnya sumber pangan, obat-obatan, dan bahan baku. Hutan, terumbu karang, dan ekosistem lain yang hilang akan mengurangi layanan ekosistem yang bermanfaat bagi manusia, seperti penyerapan karbon, penyediaan air bersih, dan pengendalian banjir. Pemanasan global akan memicu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang semakin langka bisa memicu konflik antar negara. Pemanasan global akan menyebabkan kekurangan sumber daya seperti air bersih, tanah subur, dan sumber energi yang akan memicu persaingan antar negara. Migrasi massal akibat bencana alam dan kekurangan sumber daya akan memicu konflik antar negara yang akan memperebutkan wilayah dan sumber daya yang semakin langka. Bencana alam, krisis pangan, dan migrasi massal bisa memicu krisis ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi akibat pemanasan global akan membuat investor enggan berinvestasi yang akan memperparah krisis ekonomi. Jika pemanasan global terus berlanjut, krisis ekonomi global bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi dan sosial. Kehancuran infrastruktur dan hilangnya sumber daya akan mempersulit kehidupan manusia. Dan jika pemanasan global terus berlanjut, manusia akan kehilangan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang semakin ekstrim, yang akan menyebabkan kepunahan massal dan keruntuhan ekosistem. Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah skenario mengerikan ini terjadi. Kurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi terbarukan, hemat energi, dan kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lindungi hutan dari penebangan liar dan kebakaran. Bangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dengan kembangkan teknologi baru untuk mengatasi dampak pemanasan global. Jika kamu punya cara lain untuk mengatasi pemanasan global, tulis di kolom komentar. Terima kasih.